Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir untuk Anda malam hari ini di Dua Sisi. Dan malam ini kita akan membahas mengenai sebuah gebrakan baru yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang baru saja resmi menjabat. Salah satunya dengan membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji dengan harapan bisa meningkatkan kinerja untuk penyelenggaraan haji dan juga meningkatkan layanan bagi penyelenggaraan haji untuk jamaah haji Indonesia. Nah, kemudian apakah ini bisa menjamin bahwa peningkatan pelayanan untuk haji bisa terjadi? Kami akan mendiskusikannya di Dua Sisi selengkapnya. Oke. Sayang sekali terputus ya tayangan tadi. Di sana digambarkan bahwa ini adalah sebuah gebrakan baru yang diciptakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki pelayanan terhadap penyelenggaraan haji dan juga jemaah haji di tanah air. Kami akan berdiskusi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Bung Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Selamat malam Bang Daniel. Assalamualaikum, baik Mbak Dwi. Waalaikumsalam. Jadi malam ini nggak ikut ke Magelang ya? Harusnya ke sana ya? Dipanggil TV One. Nanti langsung merapat ke Magelang untuk retreat. Baik, terima kasih Bang Daniel atas waktunya. Kemudian ada Ibu Om Komariah, calon jemaah haji. Selamat malam Ibu Om. Selamat malam. Ya. Di sebelah kiri saya ada Bang Farid Aljawi, Ketua Harian Bersatu, Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umroh. Assalamualaikum Mbak Anggi. Waalaikumsalam Pak Farid. Dan di ujung sana ada Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung via Zoom malam hari ini Ketua Komisi 8 Bapak Marwan Dasopang. Selamat malam Pak Marwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan untuk waktunya bergabung malam hari ini. Saya langsung ke Bang Daniel terlebih dahulu nih, karena ini badan yang baru ya, agensi baru yang dibuat oleh pemerintah. Tapi sebelum kita masuk ke poin ini, saya mau cerita dikit dong Bang Daniel. Ya. Ketika dipanggil awal-awal ke Kartanegara, itu diceritain nggak bakal ngurusin ini? Apa yang disampaikan ke Pak Bro ke Anda? Saya dan Gus Irfan itu dipanggil di awal itu secara terpisah. Oke. Ya, terpisah, kemudian setelah terpisah dikontak dulu tentu. Saya dikabari oleh teman-teman ASPRI bahwasannya saya diminta untuk mengurusi kepentingan umat, kira-kira begitu bahasa. Ini berat nih ya bahasanya, kepentingan umat. Bahasanya itu adalah kepentingan umat. Dalam hal ini ya tentu umat Islam. Ya. Kemudian saya berpikir kalau bicara tentu umat Islam berarti bukan Kementerian Agama. Apa gitu, saya belum dapat gambaran pada saat itu. Baru kemudian ketika dipanggil di Kertanegara bersama dengan Gus Irfan, itu baru disampaikan Pak Prabowo. Beliau ingin membuat badan baru setingkat menteri yang namanya Badan Penyelenggara Ibadah Haji atau Badan Penyelenggara Haji. Badan Penyelenggara Haji. Kita waktu itu agak kaget, kita ditugasi untuk itu karena Gus Irfan orang pesantren dan beliau kebetulan baru terpilih sebagai anggota DPR RI. Jadi baru masuk DPR 2 hari. Tapi dikasih amanah yang baru. Kemudian saya dari Kementerian Pertahanan. Jubir Menhan lagi. Menhan, kemudian tiba-tiba saya diminta untuk menjadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Ya, kita kaget, dua-duanya kaget. Bang Daniel sempat nanya nggak, ini kira-kira apa yang membuat Pak Prabowo sampai berpikiran harus membuat badan selevel setara menteri untuk mengurus ini? Pertama memang Pak Prabowo sejak awal itu menginginkan ada perbaikan pelayanan terhadap ibadah haji. Ya. Bahasa beliau itu adalah beliau ingin memastikan pelaksanaan ibadah haji itu nyaman dan aman. Nyaman dan aman itu pertama. Kemudian kedua, Pak Prabowo juga melihat bahwasannya ibadah haji itu kan cita-cita semua umat Islam gitu ya, sebagai cita-cita yang tinggi. Semua umat Islam tentu ingin naik haji. Oleh sebab itu Pak Prabowo menganggap secara psikologis ini adalah hal yang penting untuk memfasilitasi cita-cita itu. Oke, artinya Pak Prabowo melihat bahwa selama ini untuk penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji itu
nggak sempurna gitu, nggak maksimal. Tidak ada yang sempurna tentu. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi secara khusus pelaksanaan ibadah haji ini. Itu sebagai sikap tadi ya, perwujudan supaya cita-cita pelaksanaan cita-cita itu sempurna. Sebagai muslim pelaksanaan cita-cita untuk melaksanakan haji itu sempurna, dan ini juga menunjukkan sikap yang afirmatif Pak Prabowo terhadap umat Islam, terutama terkait dengan pelaksanaan ibadah. Kenapa? Karena haji ini kalau di Indonesia kan sangat sensitif, sangat krusial, begitu, isunya krusial, dan semua orang Islam di Indonesia ingin naik haji, dan Belum lagi waktu semua tunggunya ngumpulin juga lama duit sekali ya. waktu tunggunya lama dan sebagainya. Kemudian ketiga, Mbak Anggia, Pak Prabowo melihat dari sisi ekonomi. Ekonomi umat, beliau menyebutnya begitu. Pak Prabowo ingin ekosistem ekonomi haji itu bisa terbangun ke depan. Nah, selama ini kan terus terang kita belum terlalu sukses untuk membangun ekosistem ekonomi haji ini. Nah, inilah yang kemudian ingin dibangun secara masif oleh Pak Prabowo. Nah, terutama dalam konteks keekonomian di dalam negeri pun demikian, dengan keekonomian misalnya nanti di pelaksanaan ibadahnya di tanah suci. Bang Daniel, apakah ini juga berangkat, kita tahu pelaksanaan ibadah haji ini kemarin yang tahun ini ya agak sedikit terjadi dispute juga. Ada dugaan sampai pansus haji di DPR itu dibentuk untuk mengusut ada apa nih of conduct, penyalahgunaan kuota dan lain-lain. Apakah itu juga jadi pertimbangan Pak Prabowo ketika menjelaskan ke Anda? Yang jelas Pak Prabowo tidak dalam porsi untuk menanggapi apa yang sudah terjadi, tapi yang jelas porsi yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo dalam pembentukan badan penyelenggaraan haji ini adalah itu tadi, keberpihakannya terhadap umat Islam. Kemudian 3 hal yang tadi saya sebutkan itu yang menjadi concern Pak Prabowo. Saya mau ke Pak Marwan. Pak Marwan, ini di DPR bahkan pada bulan Juli, Agustus kemarin itu sempat heboh, sempat ramai ya Pak Marwan ya. Bahkan sampai dibentuk pansus haji di DPR. Ada dugaan indikasi penyalahgunaan, ada kuota reguler yang dipindahkan ke kuota haji khusus begitu. Nah, dengan adanya badan penyelenggara haji ini, apakah menurut Anda ini bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya? Ya, baik. Saya turut bergembira lahirnya satu badan yang khusus menangani perhajian kita. Karena problem perhajian kita, sebagaimana puncaknya di 2024, terbentuknya pansus itu bagian dari kekurangmampuan kita mengelola perhajian kita. Baik itu ekosistem haji atau ekosistem keuangan haji. Saya malah tambah satu lagi Pak Daniel Anjar, ada yang terlupakan dari perhajian kita karena kita abai dengan cita-cita sejarah dari perhajian kita. Sebelum ada Indonesia, masih Nusantara, berhaji itu pulangnya setiap jamaah haji itu orang semakin kuat nilai kebangsaan, semakin kuat nilai jihadnya, semakin membaik jihad sosialnya. Akhirnya Kementerian Agama karena mengurusi hal-hal lain, katakanlah Pendis, urusan Bimas Islam, urusan Katolik dan lain-lain itu, maka mereka hanya mengurusi bagaimana caranya berangkat haji, orang pulang nanti disebutkan dalam ceramah sudah mabrur. Nah, karena itu badan haji ini saya berharap sekali dan saya yakin bahwa kita akan bisa mengelola ekosistem perhajian maupun ekosistem keuangan haji. Karena problem kita satu mengenai daftar tunggu yang panjang. Rata-rata daftar tunggu kita 24 tahun. Kalau diurai berdasarkan kewilayahan, ada yang bahkan 48 tahun. Sementara kemampuan jamaah kita untuk mendaftar haji setelah selesai urusan keluarga.
anak selesai sekolah, dan bahkan anak sudah menikah. Itu kira-kira di antara umur 50 sampai 60 tahun. Coba kita bayangkan, mendaftar umur 50 tahun, menunggu 48 tahun, 98 tahun. Dia percaya bahwa dia meninggal, mati sebelum terlaksana ibadah haji. Dengan lahirnya Badan Penyelenggaraan Haji ini, kami dari Komisi 8 turut mendorong supaya kita cari upaya mengurai daftar tunggu yang panjang. Oke. Sekitar 5.300.000 orang. Ya. Bagaimana caranya? Kemampuan Presiden Pak Prabowo dengan pihak Saudi meyakinkan tambahan kuota. Kalau tambahan kuota, bagaimana caranya mengurai di tempat Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina? Nah, nanti Pak Daniel ini kan masih muda, masih cekatan ini, masih cepat. Nanti kita dukung bagaimana caranya supaya jamaah alurnya bisa selesai. Yang kedua, gimana? Masih lanjut? Ya, sebentar Pak Marwan. Ini menarik nih. Tadi Anda menyebutkan membangun ekosistem haji yang baik. Kita tahu sekarang kalau ini ada Badan Penyelenggaraan Haji, ada Badan Penyelenggara Haji, kemudian ada BPKH juga. Nah, ini gimana nih? BPKH nanti posisinya akan seperti apa idealnya, bagusnya, sehingga ekosistem ini bisa terbangun dengan baik, koordinasi antar lembaga pengelola keuangan hajinya dengan penyelenggaranya bisa sinkron gitu. Saya kira itu tidak ada persoalan ya dalam struktur kenegaraan kita. Jadi ada Badan Haji, ada Badan Keuangan Haji. Yang saya sebutkan tadi mengenai ekosistem keuangan haji kita, BPKH ini belum berkemampuan menambah nilai manfaat yang dibutuhkan jamaah kita. Rata-rata jamaah kita 221.000 setiap tahun, itu kira-kira membutuhkan subsidi atau yang kita ambil dari nilai manfaat sekitar 7,1 triliun. Ditambah lagi nanti setiap tahun ada 2 triliun yang diberikan ke virtual akunnya jamaah, 9 triliun. Kemudian ada diambil operasional para pengurus BPKH. Jadi kita hanya mampu mendapatkan nilai tambah itu hanya 10 triliun. Kita menghabiskan 11 triliun. Nah ini kalau sudah ada Badan Haji nanti kita dukung. Bagaimana mereka mengembangkan nilai manfaat yang lebih baik? Tentu karena Kementerian Agama sudah fokus dengan urusan agama, sementara Badan Haji khusus mengurusi jamaah haji, kami berkeyakinan BPKH bisa kita dorong supaya mengelola keuangan haji ini sekarang kira-kira jumlahnya 163 triliun lebih. Jadi setiap hari bergeser ya, bertambah. Pak Marwan, sebentar Pak Marwan. Baik, tahan dulu sebentar Pak Marwan. Ini menarik juga tadi yang menyebutkan daftar tunggu itu rata-rata 24 tahun, bahkan ada 48 tahun. Nanti kita juga akan mendengarkan dari salah seorang jemaah haji, calon jemaah haji yang juga akan menceritakan ini ada Bu Om. Berapa lama Bu Om sudah mendaftar dan daftar tunggunya berapa waktunya, kita akan bahas ya Bu ya, usai jeda sesaat lagi. Kita kembali lanjutkan dua sisi. Pemirsa, tadi disebutkan oleh Ketua Komisi 8 bahwa memang kendala dalam penyelenggaraan haji ini adalah salah satunya diantaranya lamanya waktu tunggu calon jemaah haji untuk berangkat. Mulai dari 24 sampai 48 tahun bahkan waktu tunggunya. Nah, malam hari ini juga sudah bergabung bersama kami salah seorang calon jemaah haji. Ada Ibu Oom, Bu Om Komariah. Bu Om, kalau boleh tahu Ibu Om ini daftar tahun berapa untuk haji? Haji reguler ya? Iya. Nah. Alhamdulillah saya waktu itu daftar haji bulan Juli tahun 2017. 2017, ya. Oke. Lalu mendapatkan estimasi tahun 2032. 2032? Ya. 2017, 2032 itu kurang lebih 15 tahun. 15 tahun? Iya. Oke, kemudian? Kemudian kita ada kondisi COVID ya waktu itu. Maka seiring waktu itu ada kemunduran. Setelah saya cek lagi, ya dicek estimasi keberangkatan haji, maka sampai sekarang di tahun 2034. Di 2034 mundur ya, lagi. Jadi 17 tahun ya. 17 tahun jadinya. Nah ini sebagai calon jemaah, tadi saya sempat ngobrol ketika off air ya,
jemaah haji tentunya ya menerima saja gitu ya, calon jemaah haji. Iya. Menerima saja, ya disuruh nunggu 30 tahun bahkan ada 17 tahun. Nah ini gimana? Bu Om sendiri punya harapan apa nih dengan kondisi Ya ini? kalau saya hitung-hitung dari usia saya ya, yang sekarang mungkin Sekarang sudah 55 tahun. 55 tahun, oke. Saya seorang guru ya, Heeh. nah mungkin hanya tinggal 5 tahun ya pengabdian Oke. di ya mungkin di lembaga formal untuk mengamalkan ilmu saya. Pensiun lah ya, habis ini Iya, pensiun. pensiunnya berarti saya masih belum bisa berangkat haji ketika saya sudah pensiun. Oleh karena itu ada harapan dari saya dengan adanya Badan Penyelenggara Haji yang baru ini di pemerintahan yang baru ini, saya punya harapan mudah-mudahan ya dapat bisa mengatur bagaimana cara supaya kita keberangkatannya lebih cepat seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah gimana tuh Bang Daniel, boleh dijawab dulu Bang Daniel. Gimana tuh caranya Bang Daniel? Wah belum tugas sudah ditanyain begini nih. Saya baru bertugas 3 hari loh. 3 hari, gimana caranya? Ini tunggu sebentar, Ibu kalau dihitung berarti 2032 kira-kira umur berapa tuh berangkatnya? Di 70-an ada? 65-an, 65 tahun ya? Iya, 65 tahun nanti. 65 tahun, insya Allah masih sehat dan kuat. Amin, amin. Mudah-mudahan Gimana tuh, seperti Bang itu. Daniel? Ya, pertama begini, ini kan kita bekerja pada ekspektasi yang sangat tinggi karena ibadah haji ini tadi saya sebutkan cita-cita semua umat Islam. Nah, ekspektasi yang sangat tinggi inilah yang kemudian berusaha dibantu oleh Pak Prabowo. Nah, memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Marwan Dasopang, Pak Prabowo punya keinginan, punya rencana untuk kemudian memaksimalkan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. Kan Pak Prabowo selama ini dikenal sebagai pemimpin yang punya kapasitas diplomasi tinggi. Nah, apalagi dengan pemerintah Arab Saudi, dengan raja dan pangeran, Pak Prabowo punya komunikasi yang baik. Nah, Apa harapannya bisa nambah kuota ya, porsi haji tentu kita? salah satu jalan untuk memperpendek antrian itu dan waktu antrian itu adalah menambah kuota. Nah, kuncinya penambahan kuota tentu adalah diplomasi yang baik dengan pemerintah Arab Saudi, itu pertama. Oke. Kemudian kedua tentu dalam konteks tadi kita bicara transparansi, akuntabilitas dari penyelenggara haji itu menjadi hal yang utama dan pertama untuk memastikan kemudian tidak ada potong antrian yang tidak transparan dan sebagainya. Itu yang akan terus kami perhatikan. Oke, ini menarik nih, tidak ada lagi potong antrian. Nah, Pak Farid ini sebagai penyelenggara, mungkin nanti Mas Samad juga bisa ikut mengomentari ini. Bahwa ada faktanya potong antrian, porsi haji reguler kemudian digeser ke haji khusus dan lain-lain. Nah, dengan adanya badan ini selaku penyelenggara, apa harapannya untuk bisa memperbaiki kondisi yang agak ruwet penyelenggaraan haji? Jadi kami menyambut baik ya, pemerintahan yang baru pedulinya terhadap masyarakat di bidang haji luar biasa, dibuktikan dengan adanya badan haji yang mana fokus ngurusin haji. Namun perlu kita lihat bahwasannya antrian haji memang sekarang begitu tinggi. Ya, ada sekitar 5,2 juta jamaah haji yang antri dan di situ ada 160.000 jamaah haji khusus. Jadi kalau secara ketentuannya ini juga diatur oleh undang-undang. Maka ya kami berharap ya ini baru tahap awal yang nanti akan kita dudukan lagi tentang penyelenggaraan haji ya baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Sehingga dengan adanya badan haji ini masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Dimulai mungkin dari pendaftaran jamaah haji itu sendiri, pelaksanaannya baik di Indonesia maupun di Saudi dan kebijakan-kebijakannya. Karena haji ini banyak stakeholder ya, yaitu beberapa kementerian yang mereka ikut memberikan kebijakan dan mensukseskan ibadah haji itu sendiri. Nih, kalau kita bicara Kementerian Agama. Yang pertama adalah Kementerian Agama. Kemudian yang kedua Kementerian Hukum dan HAM dalam ini imigrasi. Kementerian Luar Negeri. Ya, dalam hal pelindungan warga negara di luar negeri. Belum lagi masalah transportasi. Belum lagi Kementerian Perhubungan yang kaitannya dengan transportasi. Belum lagi Kementerian Kesehatan
ya yang kaitannya dengan vaksin-vaksin atau hal-hal yang memang masyarakat harus ketahui itu. Oke, Anda melihat ini agak rumit ini koordinasinya saat ini. Mudah-mudahan ini sebuah terobosan yang menjadi simplifikasi dan akselerasi ya, karena ada Badan Pengelola Haji, ada juga Badan Pengelola Keuangan Haji. Oke, sebentar sampai situ. Saya mau tanya Mas Ahmad. Mas Ahmad, kalau disebutkan oleh Pak Farid ini adalah simplifikasi. Kalau Anda melihat ini, setuju nggak ini simplifikasi atau justru memperbanyak ini dengan adanya badan, kemudian ada BPKH, belum lagi ada Kementerian Agama dengan Direktorat Penyelenggaraan Hajinya. Saya kira jawaban saya harus sedikit menyentil bahwa sebenarnya ini hanya etalase kalau menurut saya. Etalasenya seperti apa? Etalase Pak Prabowo untuk mengatakan peduli dengan urusan umat. Karena begini, kalau saya lihat ini kan Badan Penyelenggara Haji yang sederhananya itu memisahkan Direktorat Penyelenggara Haji dari Kementerian Agama, kemudian dijadikan badan setingkat menteri. Setingkat menteri. Yang sebenarnya itu tidak menjawab keluhan dari para jamaah. Satu, waktu tunggu. Waktu tunggu itu apakah bisa diselesaikan dengan badan? Kemudian layanan, aftur biaya yang meningkat terus, nilai tukar yang kemudian unpredictable, apakah itu bisa dijamin dengan badan ini? Saya kira persoalan ini lebih banyak kepada sebetulnya ke BPKH. Nah artinya begini, kalau saya katakan, kalau seandainya kita ingin serius menyelenggarakan haji, maka harusnya Pak Prabowo tidak meluncing badan. Apa? Langsung Kementerian Kalau menurut saya Haji harus saja menteri. Langsung Kementerian Haji. Kementerian Haji di mana di dalamnya menarik fungsi BPKH. Jadi BPKH ini juga harus ditarik. Agak aneh misalkan ketika Pak Mas Dahil cerita, Pak Prabowo pesen Indonesian Village di Mina. Itu nggak bisa pakai badan haji, uangnya dari mana? Yang punya uang BPKH. Jadi kalau mandatnya ke Mas Dahil dan Gus Irfan adalah buat Indonesian Village, itu harus digabung. Yang kedua Mbak, BPKH-nya gabung aja langsung ke BPKH. Undang-Undang nomor 8 ya 2019 tentang penyelenggaraan haji, itu ada fungsi diplomasi. Fungsi diplomasi itu ditangani oleh Kementerian Agama. Badan ini nggak bisa bekerja kalau tidak direvisi undang-undangnya. Sehingga Pak Badan ini hanya menurut saya ya 1, 2 bulan, 3 bulan sebelum undang-undangnya dirubah tidak akan bekerja dengan efektif. Gimana nih masalah ini, Bang Daniel, ini ada keraguan di sini, setengah-setengah hanya etalase aja. Kalau mau dilebur aja sekalian, bentuk kelembagaan langsung menteri gitu. Iya, keraguan itu positif, artinya badan ini kan dalam proses transisi menuju apa yang disebutkan oleh Mas Ahmad tadi. Jadi kalau bicara ideal, tentu Pak Prabowo ingin yang ideal, tapi tentu ada proses yang membutuhkan waktu. Toh proses penyelenggaraan haji itu sudah dimulai hari ini. Jadi tidak mungkin kemudian badan ini take over langsung penyelenggaraan haji. Kenapa? Karena prosesnya sudah dimulai oleh Kementerian Agama. Artinya ada proses transisi. Bahkan kami sudah mulai bicara dengan DPR dalam proses-proses transisi ini. Kita sudah mulai bicara panjang dengan Kemenpan RB dan sebagainya. Dan tentu harapan tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad itu seluruhnya betul, dan kami sadar betul kepentingan dan wujud dari bentuk yang disebut dengan Kementerian Haji itu. Bang Daniel, apakah artinya nanti akan ada kemungkinan nih BPKH nantinya ya udah dilebur aja dengan BPH langsung? Jadi saya tidak ingin mendahului regulator, tapi yang jelas dalam posisi kami di Badan Penyelenggara Haji yang diamanahi oleh Pak Prabowo tentu ingin memastikan penyelenggaraan haji itu lebih baik, apapun formatnya. Apakah nanti kemudian badan yang setingkat kementerian ini berubah jadi kementerian, apakah nanti seperti apa? Tapi yang pasti penyelenggaraan haji itu melibatkan, tadi disebutkan banyak stakeholder, artinya kerjasama dari semua pihak itu sangat dibutuhkan. Ini kepentingan umat, ini kepentingan yang menjadi perhatian banyak umat Islam setiap, bahkan bukan hanya pada musim haji, setiap sepanjang tahun itu jadi kerjaan. Jadi kan orang kan selalu bilang itu nanti badan penyelenggaraan haji itu kerjanya cuma 1 tahun sekali. Enggak, dia bahkan sepanjang tahun bekerja mikirin ini terus, kira-kira begitu. Boleh ditahan dulu sebentar, nanti kita berkaitan dengan yang disampaikan Mas Ahmad ini, harus ada revisi undang-undang begitu ya. Nanti kita akan minta pendapatnya Pak Marwan usai jeda, saat lagi di Dua Sisi.
Berbicara mengenai penyelenggaraan haji tentu juga berbicara mengenai payung hukumnya. Tadi sudah disinggung oleh Mas Hamad, ini bagaimana dengan undang-undang yang harus direvisi. Saya langsung ke Pak Marwan. Pak Marwan, apa rencana ke depannya untuk bisa menjelaskan ini posisi BPH agar tidak tumpang tindih dengan direktorat di Kementerian Agama, terutama untuk penyelenggaraan haji dan umroh. Apakah mungkin akan ada revisi undang-undang dalam waktu dekat mengenai positioning BPH ini? Ya, Komisi 8 sudah mengagendakan usulan revisi Undang-Undang 8 2019 dan Undang-Undang 34 2014. Kita sebetulnya Undang-Undang Haji ini sudah nggak bisa mengejar perkembangan yang cukup signifikan di pihak Saudi. Nggak bisa mengejarnya seperti apa, Pak Marwan? Ya, Tidak bisa mengejar di Kementerian Haji Arab Saudinya seperti apa? ya ada perubahan kebijakan mengenai pengelolaan armusna, kemungkinan untuk haji dilakukan oleh pribadi masing-masing gitu. Jadi itu harus diakomodir oleh undang-undang haji kita. Saya mengusulkan nanti mengurai panjangnya antrian jamaah kita ini, selain melobi pihak Saudi, kita juga melobi negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya, umpamanya negara Filipina, di negara-negara Asia Tengah, yaitu Kyrgyzstan, Kazakhstan, itu masih banyak kuota yang tidak terpakai. Kami sudah pernah berbicara dengan negara Kirgiz untuk kemungkinan kuota jamaah mereka dipakai oleh Indonesia. Tetapi itu kan belum tertampung di klausul pasal-pasal undang-undang haji kita. Maka untuk persiapan ke depan, memisahkan urusan haji dari Kementerian Agama tentu harus direvisi undang-undangnya. Tapi kalau untuk pelaksanaan ibadah haji 2025 yang disebutkan oleh Pak Wakil Kaban tadi itu, Kepala Badan tadi, proses haji sekarang sudah dimulai. Jadi ada siklus perhajian yang tahapan-tahapannya sudah mulai, tidak mungkin kita mengharapkan revisi sekarang. Tapi revisi tetap. Saya tadi sudah menghadap pimpinan DPR menyampaikan supaya dua undang-undang, undang-undang tentang haji dan undang-undang pengelola keuangan haji, supaya segera direvisi dan segera kita dudukkan Badan dan Kementerian Agama. Pak Marwan, tapi nanti ini kan masa transisi ya, 2025 menjelang nanti Badan Penyelenggara efektif di 2026 nanti. Ini koordinasinya akan seperti apa? Karena kan masih ada Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kemenak, kemudian ada BPH nih di sini, ada juga Badan Pengelola Keuangan Hajinya. Nah, ini akan seperti apa nih koordinasinya kalau memang belum direvisi, statusnya belum definitif nih sebagai badan bergerak? Nanti kita akan mengundang baik di Kementerian Agama maupun Badan ke Komisi 8. Nanti kita akan pertimbangkan berbagai cara yang akan kita lakukan. Umpamanya badan yang ada sekarang ini akan melakukan pelaksanaan ibadah haji, yaitu mengeksekusi semua program. Sementara payung hukum yang disebutkan di dalam undang-undang Kementerian Agama, biarlah nanti Kementerian Agama yang melaksanakan, umpamanya MOU dengan Kementerian Haji Saudi dilaksanakan oleh Kementerian Agama. MOU tentang pemanfaatan armusna dilakukan oleh Kementerian Agama. Selain itu badan yang akan melaksanakan. Badan ini aparaturnya siapa? Tentu aparaturnya kita masih memakai struktur yang ada di Dirjen PHU sampai ke Kasih di tingkat kabupaten dan bahkan ke kecamatan. Nah, saya berharap sebentar Pak Marwan, adanya Saya mau tanya Pak izin, Gimana, karena Mas Ahmad? begini, di Undang-Undang 8 yang kami teliti dan Undang-Undang 34 yang saya teliti, tugas Kementerian Agama dalam undang itu jelas. Satu, misalkan pengawasan. Dua, hubungan diplomatik, koordinasi dengan lembaga terkait, perencanaan penyelenggaraan haji dan pengawasan haji dan umroh. Kalau ini tidak segera jadi prioritas, badan penyelenggara hajinya Mas Dahlil ini nggak ada gunanya Pak. Karena undang-undang di atas Kepres. Pak Dahlil dan Pak Gus Irfan dipilih oleh Kepres. Sementara tugasnya itu
Tidak ada dalam undang-undang. Jadi sebenarnya Pak Marwan atas nama rakyat, undang-undang ini harus segera direvisi. Kalau enggak Pak Dahlan dan teman-teman nggak bisa kerja. Melanggar undang-undang Pak. Nah, bagaimana Kerja apa itu nanti kalau nggak ada undang-undangnya Pak? Kita sudah bahas itu, sudah kita perhitungkan semua itu. Undang-undang ini segera kita revisi. Kan berproses, harus ada prioritas di balik, ada pembahasan, itu mesti. Tapi kan besok sudah pelaksanaan ibadah haji. Berapa Kita bulan akan Pak? cari 3 Target bulan, kapan, 4 bulan, Pak 6 Marwan? bulan. Targetnya kapan itu? Berapa Ya. lama? Targetnya berapa lama untuk bisa revisi itu berjalan, Pak Marwan? Ya nanti masuk kita di paripurna, kita ajukan, akan diputuskan di paripurna. Oke, Pak Marwan, Ya, ini ada yang masuk menarik proses juga. itu. Ada yang menarik tadi Mas Ahmad menyampaikan, kenapa nggak sekalian aja nih langsung Kementerian Agama, jangan badan selevel kementerian gitu. Dari teman-teman DPR pandangannya gimana? Kalau dibentuk Kementerian Ya Agama, sama Haji dan saja. Umroh Yang gitu. penting begini, selama ini urusan haji itu ada di Kementerian Agama. Haji ini kan terus berjalan sepanjang tahun. Kita meminta Kementerian Agama melaporkan pekerjaan ibadah haji di dalam satu putaran, itu belum dilaporkan, kita sudah bentuk panja lagi. Karena dia sibuk dengan urusan lain. Urusan madrasah, urusan pesantren, kerukunan umat beragama, umat-umat agama yang lain. Dia fokus ke tempat lain. Belum dipertanggungjawabkan, sudah mulai urusan pendaftaran Nah, lagi. justru Ini itu harus problem dibentuk buat aja kita. langsung ya. Kenapa nggak langsung Kementerian Haji dan Umroh begitu tadi usulannya tuh? Ya tidak masalah, itu kan pertimbangan pemerintah. Betul, Fungsinya betul. sama saja. Sama ya, oke. Fungsi yang saya maksudkan itu adalah fokus melaksanakan ibadah haji. Apakah itu badan atau tidak, yaitu yang diharapkan itu Oke. ini dipisah. Baik, baik. Lah, yang kita hadapi itu sekarang kami akan mendapatkan cara untuk pelaksanaan ibadah haji di 2025. Payung hukum apa yang akan kita pakai untuk itu? Kita tidak melanggar hukum, melanggar undang-undang, tetapi proses yang sekarang tidak terhalang. Oke, Dan nanti baik. kita carikan caranya. Ya, Mas Farid menanggapi ini bagaimana? Ini masih berproses nih. Sementara ini akan berkoordinasi antara Dirjen PHU dan juga BPH. Iya. Yakin nggak ini bisa berjalan dengan Jadi lancar? sekarang ini kan masa transisi. Ya. Ya. Undang-undangnya juga dalam perbaikan. Tentu masa transisi adalah masa yang terbaik untuk penerima masukan dari semua stakeholder. Masukan Termasuk Anda apa kami di sebagai haji stakeholder? khusus. Ha-ha. Ya. 8% ini haji khusus kira-kira layak apa tidak? Karena saat ini ya berdasarkan OSS untuk orang kemudahan berusaha izin ini terus keluar. Kalau orang umroh 1,4 juta, sekarang izin travel umroh sudah mencapai 2.700, mencapai 3.000. Artinya apa? Kita melenceng sedikit ke umroh. Kalau 1,4 juta bagi 2.700, satu travel mungkin terima 500 orang untuk umroh. Tapi kenyataannya satu travel bisa sampai 1.000, 2.000, Oke, 3.000. poinnya gimana? Itu baru umroh. Haji juga begitu. Minta tambah kuota haji. Kalau bisa minta tambah. Karena apa? Perizinan terus keluar. Sekarang travel haji khusus sampai mencapai 700. Kuotanya 8%, 17.600. Baginya bagaimana? Nah, Pak Kabadan gimana? Nah, Pak Bapak terus juga gimana tuh minta tambah nih? Dengan Satu, yang ketentuan kedua, yang baru ya, user 2000 ini, apa manfaatnya kita sebagai penyelenggara haji khusus yang ada 8%? Untuk ngumpulin jamaah mencapai 45 aja sulit, apalagi untuk mencapai 2000, apalagi melaksanakan begitu. Oke, baik. Ini baru 3 hari udah ada 2 tuntutan nih, tolong perpendek masa tunggunya. Ini bukan tuntutan, Om. usulan di masa transisi. Kedua, tolong tambah kuota haji khusus. Usai jeda dijawab. Sesaat lagi Dua Sisi akan kembali. Kita tiba di segmen akhir Dua Sisi Bang Daniel. Ini kita tahu nih Bang Daniel baru 3 hari nih jadi Wakabadan. Tapi ada tuntutan dari Bu Om. Tolong bisa nggak Pak bantu perpendek waktu tunggu. Dari Mas Farid bisa nggak kuota haji khusus ditambah. Tadi juga ada inisiatif untuk berdiplomasi ke negara-negara yang kuota hajinya tidak terpakai. Banyak loh PR-nya nih. Gimana? Iya, itu PR-nya semuanya adalah justru harapan kami untuk kami selesaikan, dan itu yang sedang kami belanja masalah hari ini. Jadi masalah-masalah itu kami belanja, kemudian tentu nanti di masa transisi ini itu juga yang menjadi atensi kami dengan Direktorat Jenderal Haji, ya, supaya kemudian pada tahun berikutnya ini bisa kita
kita bisa dorong untuk direalisasikan. Nah tadi kan beberapa usulan itu kan bagus. Pak Marwan Dasopang itu orang yang berpengalaman sekali di Komisi 8 apalagi terkait dengan perhajian ini, diplomasi dengan negara-negara yang tidak memaksimalkan kuotanya itu bisa dilakukan. Dan alhamdulillahnya tadi saya sebutkan Presiden, bahkan Pak Prabowo menyebutkan secara langsung, sempat kita, Pak, kalau kita badan misalnya, maka kita akan butuh komunikasi dengan pihak Arab Saudi. Maka Pak Prabowo sempat sebutkan beliau akan turun langsung untuk melakukan komunikasi, melakukan diplomasi, apalagi ini untuk kepentingan umat. Jadi yang jelas ini jadi atensi Pak Prabowo. Nah terkait diplomasi ini kan penting, apalagi gini ya, Indonesia negara demokrasi butuh proses regulasi. Iya, untuk revisi undang-undang juga Marwan harus tadi butuh sudah waktu. sebutkan butuh proses, Oke. dan itu hal yang wajar dan kita mahfuz. Tapi Arab Saudi kan tidak begitu. Mereka negara Kerajaan, monarki iya. yang Bisa kemudian memutuskan sewaktu-waktu bisa kapanpun berubah. bisa Ya. berubah. Nah itu tantangan kita. Nah tadi saya diskusi dengan Bang Mas Ahmad, Bang Faris. Banyak hal kesulitan itu yang kemudian tidak terkomunikasikan kepada publik. Nah, saya bersepakat, maka pengelolaan haji ke depan itu harus memastikan ada mutual understanding antara pembuat kebijakan, penyelenggara dengan user, dalam hal ini adalah jamaah haji, supaya tahu apa kesulitannya. Kadang-kadang kan jamaah tidak tahu kesulitan yang dihadapi para penyelenggara. Nah ini ada penyelenggara di sini juga nih. Ada Ya, Bang Daniel. Folder. Ini kan kaitannya banyak tentang teknis ya. Ya. Jadi kalau diatur dalam undang, penyelenggara adalah pemerintah dan masyarakat yang mendapatkan izin. Nah, kalau di Kementerian Agama aja Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, tapi yang di sini yang diatur haji saja. Karena umroh juga relate dan jumlahnya umroh lebih banyak. Diatur juga umroh. Kalau orang biasanya setelah umroh, ya dia langsung berkeinginan untuk daftar haji. Hajinya diatur, umrohnya tidak. Nah, sedangkan permasalahan umroh juga banyak. Mau lapor ke siapa umroh ini? Terus yang tetap kedua, di kementerian atau BPH tetap di gitu ya? kementerian atau ke Bang Dhanil. Jangan-jangan salah nanti lapor umroh ke Bang Dhanil. Terus kewenangan badan yang sekarang ini kira-kira sampai di mana? Apakah berhak mengintervensi ataukah tahapannya masih belajar ke Kementerian Haji dan Umroh begitu? Katanya ya, masih transisi ya Bang ya? Ini masyarakat juga perlu mengetahui supaya masyarakat dan kami sebagai asosiasi tidak salah alamat begitu. Iya, pelaksanaan haji tahun 2025 nanti atau 1446 itu masih dilaksanakan oleh direktorat. Tentu tadi disampaikan Pak Marwan, tentu atas koordinasi dengan badan. Kenapa? Karena kan ini sudah berlangsung ya, persiapannya sudah berlangsung. Kalau kemudian tiba-tiba ada perubahan wewenang atau take over gitu tiba-tiba begitu, pasti ada sedikit banyak pasti terganggu. Nah, oleh sebab itulah badan paham betul masa transisi ini dipastikan harus smooth prosesnya, lebih baik. supaya kemudian nanti secara kelembagaan lebih kuat. Kira-kira Izin Bang, begitu. saya ada 3 yang mau saya sampaikan. Saya tujukan ke Bang Dhanil juga Bang Marwan. Bang Marwan, singkat aja tapi Mas. Ya, 1. Contoh negara berbisnis dengan rakyatnya menurut saya ya haji ini. Uangnya diambil dari masyarakat 25 juta, masyarakat suruh nunggu 17 tahun dan sebenarnya pendekatannya masih pendekatan kolonial menurut saya. Dulu zaman kolonial orang haji didaftar. Kalau bisa yang tua-tua. Kenapa? Yang muda-muda bawa perlawatan jihad memerdekakan Republik Indonesia. Sekarang secara tidak sadar yang dapat 17 kayak ibu ya, mohon izin ibu, 65 tahun. Yang mudanya kapan? Ini kan sama saja sebetulnya pendekatan kolonial. Jadi saya kira ibu misalkan 25 juta. Investasi selama 17 tahun sifatnya adalah lamsam. Dengan rate moderat. Saya hitung 168 juta Mbak. Uangnya kemana? Ini kan negara menikmati. Kemudian negara juga membelanjakan atas nama Departemen Agama dalam hal ini adalah villanya, tempat tinggalnya, akomodasinya, pesawat sebagainya. Jadi ini sebetulnya contoh negara yang berbisnis dengan, oleh karena itu menurut saya Mbak, ini harusnya ada perubahan paradigma. Baik. Yang kedua menurut saya, ini Mas Dhanil, kita nggak bisa nunggu transisi lama-lama loh. Saya ingin katakan, tahun 2027 BPKH terancam defisit.
Saya lihat laporan keuangannya, LW, likuiditas wajib yang mereka punya itu hanya 0,9 kali dari biaya operasional. Padahal dana Di tahun dikelola gede 2027 ya. Oke. ada 2 tahun nih, 2 kali haji. Oke. Dan uangnya nggak ada. Oke. Jadi saya kira kita nggak bisa berpikir agak lambat gitu. Ini harus cepat. Nah, supaya saya harus bisa potong selesai. Mas Ahmad karena durasi mau habis. Ini negara berbisnis dengan rakyat nih kementerian ini nih. Gimana BPH agar tidak seperti itu? Ya, saya pikir tidak dalam posisi itu. Justru negara dalam posisi memfasilitasi Oke. pelaksanaan ibadah rakyat Indonesia, terutama umat Muslim. Terkait dengan pengelolaan dana haji tersebut, kuncinya ada pada transparansi dan Oke, akuntabilitas. Maka itulah yang kemudian jadi ketika adanya badan ini bisa fokus mengurusi misalnya mendorong bagaimana transparansi Harapannya begitu ya. ekosistem ekonomi hajinya, ekosistem keuangan hajinya. Bang Nari, Jadi itu sudah menurut kami ya itu memang PR gitu, Oke. dan itu komitmen Pak Prabowo. Baik, terakhir ini ke Bu Om. Ini sudah mendengarkan dari diskusi kita panjang lebar. Boleh dipakai mic-nya Bu. Tadi juga Bang Dalil meminta agar masyarakat juga mengerti bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tapi sebagai masyarakat, calon jemaah haji, apa yang bisa Ibu serap dari ini dan apa harapan Ibu Om? Ya, alhamdulillah dari penjelasan ini saya ada sedetik cerah mungkin ya. Mudah-mudahan dengan dari pihak penyelenggara perlu waktu mungkin ya untuk membenahi sehingga bisa apa yang kita harapkan terwujud gitu ya. Saya menunggu mungkin ya Pak untuk kali ini. Mudah-mudahan harapan-harapan dari saya dan juga mungkin jemaah yang lain semuanya bisa terrealisasi. Artinya saya pribadi ya mungkin seperti tadi pengen tenggang waktu haji itu tidak Lebih cepat, lama, ya. dipercepat gitu ya. Dan yang pada akhirnya memang tentu ini adalah berkaitan dengan memang sudah panggilan dari Allah ya tentunya. Oke. Kalau kita bisa berangkat gitu. Oke, ini nih yang bikin akhirnya permisif ya. Panggilan dari Allah, sabar. Jemaah Indonesia itu sabar Bang Daniel. Disuruh tunggu 17, suruh tunggu 48 tahun, sabar. Tapi mudah-mudahan Ibu ini didengarkan oleh Bang Daniel dan juga Kepala Badan Penyelenggara Haji bisa mempercepat waktu tunggunya nanti Ibu ya. Insya Allah ya Bu ya. Terima kasih Ibu Om, Bang Daniel terima kasih atas waktunya. Mas Farid terima kasih, Mas Ahmad, Pak Marwan terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di Dua Sisi malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk Bang Daniel dan timnya bekerja untuk penyelenggaraan haji di tahun depan dan seterusnya. Saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi.